Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kolaborasi. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Perizinan adalah salah satu aspek penting yang harus dipenuhi ketika kita ingin membangun sebuah bangunan di Kota Medan. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa setiap bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan keindahan tata ruang kota di Kota Medan. Untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang proses perizinan bangunan di Kota Medan, telah hadir bersama kita Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Bapak Alexander Sinulinga, SSTP MSI. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Banyak kerjaan nggak? Biasanya Senin itu kan buat kita sangat-sangat crowded ya. Tiap hari semangat. Tiap hari ya semangat. Oke, siap. Baik Bapak, sebelum kita lanjut nih, sebelumnya Bapak perlu juga sih menceritakan apa sih sebenarnya yang menjadi tupoksi atau tugas utama dari Dinas Perkim Cikataru. Baik, jadi bicara Dinas Perkim Cikataru Kota Medan, tentu kita berbicara terkait dengan perumahan, kemudian kawasan pemukiman itu sendiri, keciptakaryaan, terus penataan ruang, termasuk di dalamnya itu masalah pengadaan lahan dan perizinan bangunan gedung atau PBG. Baik, itu Perkim sendiri itu mengeluarkan perizinan tentang PBG itu ya. Nah, kalau dari Pak Wali Kota sendiri sebagai orang yang akan membangun Kota Medan, ada nggak kira-kira pesan terhadap Perkim Cikataru? Ya, pesan khusus itu dari Bapak Wali Kota Medan ini agar Dinas Perkim Cikataru ini tentunya menjadi wajah baru dalam hal pelayanan bagi masyarakat Kota Medan. Kita tahu Bapak Wali Kota Medan mempunyai 5 program prioritas, di mana dari seluruh 5 program prioritas tersebut Dinas Perkim Cikataru itu ada kaitannya. Contoh di bidang kesehatan kita membangun sarana prasarana kesehatan itu sendiri, baik itu puskesmas, kemudian sanitasinya, sepsi tanknya, di bidang banjir juga kita punya keterlibatan di situ. Di bidang perizinan tentunya dalam hal harus ada rekomendasi kajian pil banjir dalam setiap pengurusan SLF. Begitu juga di bidang penanganan infrastruktur, kemudian juga di bidang kebersihan. Jadi dan yang terakhir di bidang heritage dan pemberdayaan UMKM kita juga ada berperan di situ. Yang sedang kita kerjakan saat ini yaitu gedung UMKM di USU. Jadi intinya adalah sebenarnya Perkim ini mendukung keseluruhan 5 program prioritas Wali Kota Medan. Sangat sibuk berarti Bapak ini. Banyak PR otomatis ya Pak ya yang akan ditelurkan oleh kepemimpinan Bapak Bobi Nasution di tangan Bapak. Siap. Baik, saat ini kira-kira apa aja sih program-program yang sedang dilakukan Dinas Perkim Cikataru, mungkin khususnya ke perizinan tadi? Kalau untuk perizinan, kita nih sedang melakukan pembenahan di internal kita, karena memang selama ini mungkin masalah perizinan memang ini di hilirnya itu tentunya di DPM PTSP, tapi di hulunya ini ada salah satu tupoksi kami terkait dengan rekomtek atau rekomendasi teknis yang terkait dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung, yang selama ini mungkin banyak keluhan masyarakat yang kita terima atau langsung ke IG pemerintah Kota Medan yang mengeluhkan lambatnya masalah pengurusan PBG. Nah, ini kami coba membenahi supaya pengurusan PBG itu sendiri bisa lebih cepat dan tepat waktu tentunya. Baik, PBG. Baik. Kalau dulunya itu IMB. Benar. Izin IMB, mendirikan bangunan. Mungkin masyarakat atau sahabat kolaborasi masih
agak ragu nih, belum tersosialisasi mungkin tentang PBG, boleh dijelasin nggak Pak Boleh. perbedaannya? Jadi perbedaan IMB dan PBG itu sendiri ada dalam beberapa aspek. Untuk dasar PBG itu sendiri, ini adalah PP 16 tahun 2021 sebagai petunjuk pelaksana dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jadi dalam PBG ini yang membedakan dengan IMB, dalam PBG ini kita harus menunjuk konsultan perencana. Kemudian juga ini dilakukan melalui sistem. Nama sistem itu SIMBG. Jadi SIMBG. dia by system, tidak seperti IMB dulu kan dia manual. Kalau PBG ini dia by system. Itu salah satu aspek yang membedakan IMB dan PBG itu sendiri. Baik, artinya masyarakat harus memiliki konsultan. Benar. Jadi baru bisa mengurus. Jadi di dalam sistem yang dinamakan SIMBG itu masyarakat nanti harus membuat akun. Iya, akun. Kemudian nanti masyarakat sendiri yang memilih konsultan perencananya di situ. Tentunya konsultan perencana ini masuk dalam satu wadah namanya IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia. Oke. Nah, jadi dia harus punya lisensi khususnya lisensi Sumatera Utara. Baik. Jadi nggak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu zaman IMB mungkin kita punya kenalan yang bisa menggambar, ya bisa aja kita suruh dia menggambar, tapi sekarang nggak bisa. Nggak bisa, memang sudah ada konsultan yang ditunjuk. Berarti ada kerjasama dengan organisasi yang Bapak sebutkan tadi ya, Ikatan Arsitektur. IAI. Jadi sebenarnya kerjasama itu bukan dalam bentuk MOU, tapi memang di dalam SIMBG itu sendiri nama-nama konsultan perencana yang direkomendasikan oleh IAI itu sudah muncul sendiri. Sudah muncul. Jadi nanti masyarakat yang memilih sendiri, bukan dinas perkimnya yang menunjuk si anu enggak. Baik, jadi masyarakat memilih konsultan mereka, baru nanti konsultannya lah yang memberikan rekomendasi mungkin ya terhadap bangunan yang akan dibangun. Baik, apa aja sih jenis-jenis izin bangunan yang perlu diperoleh untuk mendirikan bangunan di Kota Medan? Cukup persetujuan bangunan gedung. Cukup tapi syaratnya untuk menuju ke persetujuan bangunan gedung itu masyarakat harus mengurus KRK terlebih dahulu. KRK itu? Iya, keterangan rencana kota. Keterangan rencana kota itu bagaimana? Jadi keterangan rencana kota itu nanti masyarakat bermohon secara manual ke dinas perkim. Dia nanti mohon diterbitkan KRK-nya. Jadi nanti dari KRK itu kita akan tahu persil tanah yang kita mohonkan ini nanti untuk ke PBG ini bisa dimohonkan atau tidak. Karena kan kita tahu KRK ini kaitannya dengan zonasi. Karena Pemko Medan sendiri itu sudah punya namanya peta RDTR. Jadi ini harus disesuaikan, makanya namanya KRK, keterangan rencana kota. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya tuh di mana sih bisa kita lihat perizinan yang PBG tadi, Pak? Cukup buka aplikasi SIMBG. Itu ada aplikasi SIMBG? Ya, aplikasi SIMBG itu aplikasi yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Dari SIMBG langsung di situ semua keterangan yang diperlukan masyarakat ada. Siapa saja bisa mengakses tersebut. Cuma kalau dia belum memiliki akun, dia mungkin yang masih bisa dilihat itu hanya sistemnya. Belum bisa masuk ke dalam sistem itu. Nah, membuat akun sendiri itu bagaimana? Adakah petunjuk khusus atau seperti apa gitu? Petunjuk khususnya tidak ada. Tidak ada, langsung membuka. Iya, seperti kita buat akun Facebook atau Instagram gitu ya. Oke, baik. Nah, dalam pengurusan hal tersebut lah misalnya, Perkim Cikataru punya inovasi nggak untuk yang lebih memudahkan masyarakat lagi dalam mengurus persetujuan bangunan gedung? Ada. Jadi itu yang kita coba kelola, bagaimana PBG ini bisa dilakukan percepatan. Jadi kalau menurut PP 16 tahun 2021 yang saya sampaikan, itu standar dalam pengurusan PBG itu adalah 28 hari kerja. Tapi kita coba pangkas birokrasinya menjadi 10 hari. Tentunya ini inovasi yang dibuat Dinas Perkim ini harus juga ada dapat dukungan dari stakeholder. Siapa saja stakeholdernya? Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri sebagai pemohon nantinya. Kemudian juga dari
Ikatan Arsitektur Indonesia sebagai konsultan perencana. Kemudian ada juga namanya TPA, tim profesi ahli, termasuk dinas itu sendiri. Jadi ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oke, sebentar, tahan dulu, kita break sejenak, tetap di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Masih bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Baik, tadi kan kita sudah Bapak sedikit menceritakan tentang inovasi, tentang perizinan persetujuan bangunan gedung. Nah, kita kulik lagi nih lebih dalam. Boleh. Silakan dijelasin deh Pak, apa sih inovasi yang teranyar dari Perkim Cikataru? Yang teranyar kita tuh punya sistem, kita kasih nama PEKA. Peka. Medan Bukan Berkah. peka ya? Bukan PEKA. Peka, oke. Jadi ya kita tahu kan PEKA itu ya artinya kita Care, peduli. gitu. Tapi sebenarnya PEKA itu singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung Medan Berkah. Oke. Supaya lebih berkah. Iya, supaya lebih berkah. Itu yang saya sampaikan tadi. Mekanismenya bisa kita selesaikan dalam waktu 10 hari. 10 hari dari 28 hari. Dari 28 hari, tapi SOP-nya gitu ya? tapi dengan catatan berkasnya harus CNC, CNC itu apa? clean and clear. Oh, clean and makanya nyambung sama saya yang bilang tadi, ini nggak bisa dilepaskan dari seluruh stakeholder tadi. Baik, berarti ketika masyarakat ingin mengajukan persetujuan bangunan gedung, itu otomatis ada verifikasi validasi. Itu dari mana? Itu dilakukan secara manual. Jadi ini sistem seperti yang saya sampaikan tadi, SIMBG namanya kan. Yap. Jadi dalam SIMBG itu kan pemohon itu kan membuat akun. Setelah membuat akun dia harus mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus persetujuan bangunan gedung tadi atau PBG. Betul. Itu ada dokumen umum. Dokumen umum ini standar lah, alas haknya, data-data pribadi, dan ada dokumen teknis. Dokumen teknis itu termasuk gambar dari bangunan yang akan dimohonkan. Nah, jadi ini kan berjalan by system. Nah, kalau kita bicara by system, ini akan jalan sampai nanti penunjukan TPA namanya. Penunjukan TPA, kemudian akan dilakukan sidang. Nah, ini by system semua. Ini yang coba kita modif. Oke. Jadi bagaimana modifnya? Sidangnya itu kita pindahkan di depan secara manual. Jadi sebenarnya dibuat manual, cuma tidak dalam bentuk sidang, tapi dalam bentuk tim verifikator namanya. Oke. Dengan fungsi seperti sidang. Iya. Oke. Jadi di tim verifikator ini, walaupun kita bilang seperti fungsi sidang, tapi dia tidak bersidang, tidak. Dia hanya memverifikasi dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh pemohon itu sendiri, baik itu dokumen umum maupun dokumen teknisnya. Jadi disitulah dia, apakah nanti ada koreksi atau ada perbaikan atau memang berkas ini sudah oke, sudah lengkap, ya udah nanti tim verifikator ini tinggal meneruskan aja lagi. Oh gitu. Tapi kalau berkasnya tidak lengkap atau ada kekurangan, ini akan dikembalikan ke operator. Operator nanti yang akan mengembalikan ke pemohon, tapi secara manual juga kami bersurat ke pemohon. Supaya pemohon tahu bahwa ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Kadang-kadang kan mungkin pemohon tidak mantau akunnya kan. Jadi secara manual juga kita lakukan itu. Jadi ini sebenarnya memodif supaya nanti pada saat sidang tidak perlu lagi bersidang, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Jadi sidangnya itu hanya sekedar seremonial. Karena sebenarnya formalitas. Iya, sebenarnya sudah dibahas pada saat diverifikasi oleh tim verifikator. Jadi dia nggak bolak-balik. Benar. Nggak bolak-balik. Ya. Jadi di tengah itu sudah betul-betul berkasnya jadi gitu. Karena ya. selama ini salah satu yang menjadi permasalahan itu sidangnya berulang-ulang. Gara-gara berkasnya nggak benar atau ada yang kurang. Ini segala macam. Bisa untuk satu permohonan tuh kadang-kadang bisa sampai 2-3 kali sidang. Wah. Ini yang memakan waktu salah satu. Ini sampai 28 hari itu ya? Benar. Kadang-kadang lebih. PBG ini dulu ulang tahun dia. Ulang tahun? Iya, ulang jadi tahun. setahun gitu? Setahun, siap. Tapi itulah permasalahan ya. Permasalahan yang coba kita urai di Dinas Perkim. Kita nggak usah bicara masa lalu atau masa kita, ya coba apa yang kurang dari dinas kita ini coba kita benahi. Agar di masa depan juga udah enak gitu jalannya. Karena kan yang menikmati juga nanti kan masyarakat Kota Medan. Betul. Ini adalah salah satu bentuk
perhatian atau atensi Bapak Wali Kota Medan dalam hal perizinan bangunan gedung. Iya, itu juga menjadi poin plus bahwa sekarang hari ini Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bapak Bobi Nasution itu sangat-sangat memberikan kemudahan, Benar. kemudahan kepada masyarakat. Nah, ini kita kembali lagi sedikit ya Pak. Ketika masyarakat, oke, kalau yang sudah jalan berkasnya udah betul sidang. Nah, mereka punya ini enggak ketika ada yang belum bisa memenuhi kan dikembalikan ya. Iya. Ada waktu tenggatnya atau apa gitu? Ya sebenarnya waktu tenggang itu tidak ada kita patok harus sekian hari. Makanya kalau misalnya begitu dikembalikan langsung dipenuhi oleh pemohon, ya berarti kan lebih cepat. Oke, berarti jalan lagi. Jalan lagi. Oke. Jadi hitungannya kalau lewat sistem argonya balik dari nol lagi. Oh gitu. Dengan adanya tim verifikator ini. Jadi kalau dulu itu kan di sistem itu sebelum ada inovasi yang kita buat ini, itu kebanyakan di sistem itu dia mandek. Oke. Argonya jalan terus. Oke. Tapi berkasnya nggak jalan-jalan, hanya stuck di situ aja. Itu yang coba kita urai. Salah satu permasalahan di perizinan bangunan gedung yang ada di Dinas Perkim. Ya, Itu alhamdulillah. kemacetan lah ya benar, istilahnya macet. ya. Jadi ini mengurai kemacetan berkas. Iya, mungkin ada Sikomo lewat kan. Baik. Jadi itu kan sudah mulai berjalan atau belum? Sudah mulai berjalan, alhamdulillah. Udah ada beberapa case yang perizinan bangunan gedungnya itu alhamdulillah bisa selesai dengan cepat. Walaupun kita tahu yang namanya ini masih baru, tentu ini butuh penyempurnaan. Betul. Ke depan kita sedang membangun satu sistem untuk bisa mengawasi kinerja tim verifikator ini. Karena kan yang nama inovasi itu kan butuh pengawasan. Betul. Ya. Jadi nanti ini sedang kita rancang sistemnya supaya kita tahu standarnya itu kan sudah ada kita tentukan. Misalnya dia di operator 1 hari, kemudian di tim verifikator itu 3 hari, 3 hari kerja. Kemudian kalau berkasnya tidak lengkap itu dikembalikan lagi ke operator. Betul. Tapi kalau berkasnya lengkap itu akan diteruskan ke TPA tadi yang dia akan bersidang, itu standar waktunya lebih kurang 1 hari. Setelah itu kalau sudah selesai sidang dia akan dihitung retribusinya. Ini yang memakan waktu 3 hari menghitung retribusi, baru ke kepala dinas ditandatangani untuk diteruskan ke dinas PTM PTSP. Itu yang SOP 10 hari yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, yang selama ini 28 hari itu tuh bolak-balik. Iya, standarnya 28 hari, tapi Standarnya yang 28 hari. kejadiannya ulang tahun yang saya sampaikan tadi. Baik. Nah, selain itu kemudahan apa lagi yang diperoleh oleh masyarakat? Tentu kemudahan dari sisi waktu ya. Waktu. Pastilah ya. Yang tadinya lama kita percepat perizinannya. Kemudian kemudahan dari sisi selain sisi time tadi waktu, sisi informasi. Jadi masyarakat itu akan terinformasi apa kekurangan berkasnya, dokumennya. Yang selama ini kan mungkin tidak terinformasi, hanya melalui konsultan aja gitu. Yang kadang-kadang konsultan nggak menyampaikan kepada owner atau pemohon, jadi kan nggak terinformasi, seolah-olah dinasnya nih kok nggak jalan-jalan ya berkasnya. Padahal sebenarnya sudah diinformasikan. Jadi dengan adanya sistem ini masyarakat terinformasi. Kekurangan dokumennya ini yang harus dilengkapi. Jadi ada kepedulian dari pemohon terhadap dokumen yang dia mohonkan itu sendiri, tidak dilepas gitu aja. Iya, kadang-kadang itu ya ketika kita mengurus dokumen. Iya, aku kan udah lewat, udah berkontrak nih sama konsultan perencana, ya udah urusan dia gitu. Begitu ini agak lambat, dia tanya sama konsultan perencana karena mungkin nggak terinfo, ya kita kan takut OPD-nya disalahkan atau gimana. Ini kan bukan mau mencari siapa benar siapa salah, tapi bagaimana kemudahan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan gedung. Baik, berarti masyarakat itu memang perlu banget informasi terhadap pengurusan mereka kan. Jadi kalau misalnya mereka udah masukin terus ternyata tidak terinformasikan berkasnya kurang, nah mereka tuh jadi bertanya-tanya gitu. Benar, pasti. karena kan seperti yang saya sampaikan tadi,
kalau dia berkas ini tidak CNC ini akan dikembalikan operator ke akun pemohon. Nah, apa iya kadang-kadang si owner ini melihat akunnya? Belum tentu. Jadi kita buat juga dengan cara manual, bersurat kepada pemohon bahwasanya berkasnya belum CNC, kekurangannya ini. Tinggal Jadi dipenuhi. benar. Nah, kemudahan lainnya kalau dulu sidang PBG ini ya saya umpamakan tuh kayak sidang apa, kayak kita bimbingan skripsi atau tesis. Kenapa? Hari ini kita bimbingan ada 10 perbaikan, kita perbaiki yang 10. Nanti Nambah datang lagi nambah jadi 20. Kan pening kita. Pening. Nah, Betul, jadi betul. ini kita bangun komitmen dengan TPA yang kita tunjuk. Jadi TPA ini kan kita SK-kan. SK Bapak Wali Kota Medan. Ini kita bangun komunikasi supaya dalam perizinan PBG ini jangan lagi dipersulit gitu. Kalau memang koreksinya hanya ini, ya ini yang diperbaiki. Jangan nanti pada saat verifikasi ulang yang kedua masih ada lagi Yang salah. Benar, tapi kadang-kadang ada juga case. Nah, ini kan harus saya sampaikan. Betul. Si pemohon sudah dikasih tahu nih konsultan perencananya kekurangannya ini. Tapi yang dikirim yang salah itu lagi. Nah, ini yang makanya saya bilang ini nggak bisa dilepaskan dari seluruh stakeholder yang saya sampaikan tadi. Dinas yang nggak bisa kerja sendiri, masyarakat juga tidak bisa jalan sendiri, TPA tim verifikator atau TPA itu juga nggak bisa bekerja sendiri. Harus kerja, ada kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik. Betul. Jadi kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat Iya, nih, benar, masyarakat ketika berkasnya itu ada yang salah, memang harus betul-betul diperbaiki supaya semua alurnya lancar gitu ya Pak ya. Itu yang kita namakan tadi CNC, clean and clear. Oke, baik. Kita tahan lagi nih. Kita break sejenak. Tetap di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Masih bersama kami di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Nah, Pak Kadis, tadi kan kita juga udah menyinggung nih apa sih yang menjadi tantangan. Iya. Nah, bisa lebih dikulik lagi nggak tantangan ketika program ini berjalan? Apa yang menjadi lebih kendala-kendala yang terjadi di lapangan? Ya kita kalau kendala mungkin tidak banyak tapi ada. Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi di belakang, ini adalah kolaborasi semua stakeholder. Artinya seluruh stakeholder itu harus care terhadap hal ini gitu. Contoh seperti masyarakat, pemohon. Pemohon ini kadang-kadang itu tadi sudah terinformasi apa-apa saja yang harus diperbaiki, tapi konsultan yang ditunjuk oleh pemohon itu kadang-kadang hanya mengembalikan berkas awal itu lagi tanpa perbaikan. Ini yang kadang-kadang membuat verifikasi itu bisa berulang-ulang. Tapi kalau si konsultan perencana yang ditunjuk oleh pemohon ini bisa bekerja sama dengan baik kan tidak perlu lama waktunya. Tapi kita sadari mungkin juga karena konsultan permohon ini mendapat banyak job ya dari masyarakat lain. Karena kan seperti yang saya sampaikan di awal, yang menunjuk konsultan perencana ini kan masyarakat langsung. Betul. Jadi mungkin dia bisa megang lebih dari satu perencanaan terhadap bangunan gedung. Jadi kadang-kadang itu konsentrasi perencana itu sendiri. Ada juga masalah di internal Perkim yang coba kita terus benahi, yang mungkin terlalu kaku dalam penerapan peraturan itu sendiri. Kita tahu peraturan bukan untuk dilanggar tapi ditaati. Tapi juga kita harus bisa memahami psikologis masyarakat kita itu sendiri. Mungkin itu kendalanya ya. Iya. Baik, kalau misalnya tadi kan agak menarik nih, konsultan itu bisa banyak masyarakat memilih misalnya. Itu ada apa ya namanya ya, semacam kebijakan nggak untuk satu konsultan berapa porsinya yang paling banyak atau apa? Kalau dari OPD sendiri itu nggak bisa masuk ke ranah itu. Oke. Karena itu adalah ranah dari Ikatan Arsitektur Indonesia atau IAI. Jadi mereka punya kode etik sendiri. Kita juga tidak bisa mencampuri ini harus ke sini, ini harus ke sini. Bahkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk meng-hire konsultan tersebut kita juga nggak bisa masuk ke ranah tersebut. Itu
adalah urusan dari owner atau pemohon kepada konsultan perencana yang mereka tunjuk, karena itu nanti dituangkan dalam kontrak tertulis biasanya. Seperti itu. Iya. Jadi setelah ini berjalanlah beberapa waktu, bagaimana Bapak menilai, optimis nggak kira-kira ini bisa berjalan lama? Insya Allah optimis, tapi memang butuh kerja keras. Karena seperti yang pengalaman lah yang sudah kita lakukan beberapa waktu ini tantangannya ada. Tantangannya mungkin yang selama ini berada di zona nyaman ya pastinya agak terganggu kan. Betul. Yang mungkin punya kepentingan dalam tanda kutip pastinya juga terganggu. Tapi kami optimis Dinas Perkim ini akan berbenah menjadi lebih baik lagi. Tentunya tidak bisa kerja sendirian, tapi berkolaborasi dengan seluruh institusi Perkim itu sendiri. Stakeholdernya. Iya, di internal kami. Pokoknya semangat kolaborasinya Pak Wali harus terus bergema ya. Kita kan harus bisa mewujudkan apa yang menjadi program prioritas oleh Bapak Wali Kota Medan. Apalagi Perkim Cikataru ada di setiap program prioritas Bapak Wali Kota. Memang Superman nih Bapak nih kayaknya nih. Enggak. Atau Batman. Badan udah oke. Baik, terakhir nih sebelum kita closing, apa nih kira-kira harapan Pak Kadis tentang inovasi yang Bapak lancarkan? Saya berharap dengan adanya inovasi yang baru yang kita beri nama Peka, ini pertama bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kemudahan perizinan dalam hal PBG, persetujuan bangunan gedung. Jadi ini bisa menimbulkan kesadaran di masyarakat bahwasanya sekarang untuk ngurus PBG itu nggak lama lagi, waktu yang dibutuhkan hanya 10 hari dengan catatan berkasnya CNC, PBG-nya sudah selesai. Kemudian masyarakat juga nanti kami berharap ini mendapat edukasi lah, bahwasanya untuk setiap kita ingin mendirikan bangunan gedung itu perlu adanya persetujuan bangunan gedung itu untuk menjadi kepastian bagi masyarakat itu tersendiri dalam hal bangunan gedung itu sendiri, misalnya kenyamanannya, keamanannya. Nah ini perlu karena nanti jangan sampai kita tidak punya PBG terus kita bangun aja tuh bangunan, tahu-tahu sejak kita bangun bangunan itu jadi banjir daerah sekeliling kita. Ujung-ujungnya nanti kan pemerintah lagi yang salah. Benar. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak bisa kerja sendiri. Betul. Makanya slogan Bapak Wali Kota Medan kan jelas tuh, kolaborasi Medan Berkah. Emang harus berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Ya otomatis tuh nanti agak kerja berat lah Perkim untuk memberikan edukasi terus kepada masyarakat. Itu sudah kita mulai dari beberapa waktu lalu. Kita berharap tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG itu semakin meningkat. Ini kan untuk Pemko sendiri dengan adanya peningkatan pengurusan PBG tentu ini berdampak pada PAD. Iya, dari sisi retribusi PBG. Dan selain itu tentunya lahan-lahan yang digunakan itu jelas peruntukannya dalam apa. hal tata ruang juga dia tertata dengan baik. Biar aman, sentosa. Aman, semuanya aman. Nah Pak Kadis, tadi kan kita udah bicara program Peka. Ini otomatis kan ada kendala di masyarakat. Nah ketika masyarakat mengalami kendala itu kira-kira nih masyarakat bisa ngelapor kemana nih? Masyarakat itu bisa melapor ke, kita juga punya call center ya. Call center kita tuh bisa di WA atau bisa di telepon. Juga kita bisa mengadu melalui akun-akun media sosial kami. Kalau untuk call center sendiri itu nomornya 0822 7769 8822. Oke. Berarti itu ada operator khusus yang akan menjawab semua kendala dan pertanyaan masyarakat. Itu HP-nya HP resmi. HP resmi. Bukan HP pribadi. Baik, terima kasih Pak Kadis atas perbincangan kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi edukasi kepada masyarakat. Baiklah sahabat kolaborasi, demikian perbincangan kita dengan Bapak Alexander Sinulinga, SST PMSI terkait perizinan di Kota Medan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi.
Podcast Kolaborasi Medan Berkah.